Wahai Tete Sofi, kalhunahu, kalhunahu. Baca ayat Quran, baca hadis yang banyak. Jangan cuma satu ayat, satu hadis dipaksakan. Kalhunahu itu. Saya baca hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 3339, dan hadis riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 2354, bahwa dari jalur Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana Muhammadun, saya Muhammad, wa ana Ahmadu, saya Ahmad, wa ana al-Mahi, saya al-Mahi. Siapa itu? Alladzi yumha bil kufruh, yang denganku kekafiran dihapuskan. Wa ana al-hasyiruh, dan saya adalah al-hasyir. Siapa itu? Alladzi yuhsyarun nasu ala aqibi, yang mana manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti setelah diutusnya aku. Wa ana al-aqibuh, ini penting ini, dan saya adalah al-aqib. Apa? Siapa al-aqib? Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yaitu saya penutup para nabi, yang tidak ada lagi nabi setelahnya, setelahku maksudnya. Begitu Bunda Sofi, kalhunahu. Ya, coba jelaskan. Mana ada kan Mariono menjadi Priyono. Begitu juga nama pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus Imam Mahdi yang bernama Muhammad, bukan namanya Isa, ya, beda ya. Isa itu hanya gelar nama saja, ya, tugas-tugasnya, ya. Karena kita kenapa mengetahui beliau adalah permisalan Isa? Karena tercantum dalam Al-Quran Al-Zuruf itu, ya. Terus surah Al-Ahzab ayat 6, karena telah wafat, ya. Karena hanya orang yang mempunyai akal sehat aja yang lebih menguasai ilmu logika sehat, ya. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seorang Nabi Allah yang memiliki martabat yang paling tinggi. Sebelumnya telah wafat rasul-rasul terdahulu, ya. Makanya dikatakan Rasulullah pun telah wafat. Apalagi Nabi Isa ibnu Maryam 2000 tahun. Itu kalian kenapa hobi-hobi berdusta, ya, memfitnah Nabi Isa hidup, ya. Heran saya, ya. Sedangkan umur sisa-sisa manusia itu ditemukan dari zaman ke zaman itu nggak ada yang kekal, ya. Nah, itulah Anda ini hanya terbawa godaan setan untuk memenangkan ego, harus terus mengatakan Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Padahal di surah Ali Imran ayat 49, ya, memang faktanya pun telah menampakkan kewafatan Nabi Isa serentak surah Al-Maidah ayat 75 telah membuktikan juga sampai ayat 117, ya, Al-Maidah. Al-Imran ayat 144, apanya yang kurang jelas? Begitu firman Allah Ta'ala menjadi bukti kewafatan para rasul-rasul terdahulu, ya. Kalau Anda Muslim pasti tidak mengingkari apa yang Allah firmankan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, Anda mau ikut siapa? Anda mau ikut kemauan Paulus, silakan ya. Kalau Anda mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti tidak pernah berdusta diri sendiri dan tidak berbuat syirik adanya manusia hidup di atas langit ya. Tidak ada pernah ya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, bahwa katakan Allah hidup dan berdiri sendiri, bahwa Muhammad adalah Rasulullah telah wafat ya. Jadi itulah yang bisa kita berikan arahan. Ya, kita tetap sabar sampai di mana kalian mampu mendustakan diri kalian masing-masing ya. Kita hanya berusaha memberikan arahan, apakah di antara kalian ada yang kena hidayah bisa sadar gitu, insya Allah ta'ala sendiri ya, lambat atau cepatnya. Mudah-mudahan ada yang terbaik, hanya Allah yang membukakan pintu hati kalian dan bisa mengimani semua rasul-rasul telah berlalu. Bunda Sofi, jangan terlalu banyak tambah menambah kesalahan. Kalhuna. Jadi bahwa ayat umum mutlak dibatasi oleh ayat khusus mutlak. Jadi kekhususan kemutlakan ayat bahwa baginda Joshua Hamesia Yesus Isa Al-Masih Ibn Maryam alaihi salatu wassalam itu belum wafat dikonfirmasi oleh Quran surat An-Nisa ayat 159 dengan frase qabla mautihi. Khitab itu kembali kepada ahli kitab atau kepada baginda Joshua Hamesia Yesus Isa Ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam. Semua tertuju kepada hadis bahwa baginda Joshua Isa Yesus Ibn Maryam alaihi salatu wassalam itu belum wafat. Buktinya nanti masih akan turun ke bumi ini ya. Turun ke bumi ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Nomor hadisnya 10.001 dan 10.522. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Buyu' bab qatlil khinziri. Nomor hadisnya 2222. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab nuzuli Isa ibn Maryam. Nomor hadisnya 242. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Fitan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nomor hadisnya 2233. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Malahim. Nomor hadisnya 3766. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan. Nomor hadisnya 6048. Jadi di sana ya, yanzila Isa bin Maryam itu disebutkan juga dengan lafaz la yanzilanna, sungguh-sungguh akan turun, gitu kan, akan turun masih itu. Kalau Gulam Ahmad bin Gulam Murtado sudah wafat. Ini disebutkan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya 10.001. Ada pula yang menyebutkan dengan lafaz la yushikanna ayyanzila fikum mendomah ya mengkasroh sin. Maknanya adalah la yuqrubanna, telah dekat atau keharusan terjadi secepatnya. Maksudnya ya di dunia ini ketika menjelang kiamat nanti. Lihat semua ini di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, juga di dalam Syarah Sahih Muslim yaitu Syarahun Nawawi.
Kalau di Fathul Barinya juz 6 halaman 553, kalau di Syarahun Nawawinya juz 1 halaman 469. Begitulah saya tambahi dengan kaidah bahwa baginda Joshua Hamisia Yesus Isa ibn Maryam al-Masih alaihi salatu wassalam itu nanti nuzulnya sebagai hakaman muqsiton atau imaman muqsiton atau hakaman adlan atau imaman adlan dengan kaidah aqsatu yuqsitu iqsatan fahuwa muqsitun idza adalah qasata yuqsutu yaqsudu qastun fahuwa qasitu idza jarah. Ya, ini semua bisa dilihat di dalam Fathul Bari tadi juz 6 halaman 553 dan Syarah An-Nawawi juz 1 halaman 469. Begitu kalhonahu teteh Sofiatul Kuningan. Jangan terlalu banyak panjenengan teteh, semua yang panjenengan sebutkan itu salah semua. Kalhonahu teteh, kalhonahu. Assalamualaikum Bapak. Walaupun Bapak memberikan hadis-hadis, kalau Bapak nggak paham, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, ya, kalau Bapak nggak paham, ya, karena logika kita menggunakan akal logika itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya. Padahal situ udah jelas, ya. Bapak udah mengetahui, ya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang paling disayang Allah Ta'ala, paling tinggi derajatnya di antara para nabi-nabi Allah, ya. Menurut kisah-kisah riwayat orang tua terdahulu, ya, bahwa sebelum Adam diterciptakan sudah ada nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tertulis namanya Muhammad Rasulullah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menjadikan dunia ini, ya. Itu kisah-kisah saya dengar sebelum saya masuk jemaah Muslim Ahmadiyah, ya. Nah, terus kenapa Rasulullah ya saja yang memiliki berdampingan dengan nama Allah Ta'ala? Karena Nabi itu sangat tinggi kesabarannya, ya, tidak membutuhkan bantuan yang lain, ya. Beliau menghadapi rintangan, tantangan seorang diri. Waktu pertama-tama beliau mengaku nabi di tengah-tengah kaum Bani Quraisy, ya. Yang menentangnya aja pertama-tama itu kan dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, pamannya, ya. Nah, kita belajar dari sejarah aja lah. Tidak ada nabi diutus Allah Ta'ala tidak dibenci oleh umatnya, ya, kecuali orang-orang yang telah diberikan karunia untuk menolong Rasulnya, ya. Bapak, ya, pahamilah, untuk apa Bapak berdusta 2000 tahun Nabi Isa dinyatakan fitnah oleh Bapak bahwa masih hidup. Itu sangat pikiran logika orang-orang yang tidak normal, Pak, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Padahal Al-Imran, ya, ayat 49 begitu terang benderang. Terus Al-Imran ayat 144 begitu terang benderang. Serta apalagi surah Al-Maidah ayat 75 begitu terang benderang. Terus 1:17 begitu terang benderang telah Allah katakan bahwa Nabi Isa telah wafat. Coba perhatikan Bapak, mutawafata ini kenapa dalam Al-Quran Bapak menerjemahkan menjadi rofas samai, padahal situ nggak ada kata rofas samai, Pak, ya. Disitulah terkecohnya umat dikena tipu oleh arti itu ulama-ulama yang jahil, Pak, ya.
ulama-ulama yang jahil dulu itulah yang menerjemahkan lapas Arab menjadi bengkok. Kalau mau ngartikan diangkat, setelah engkau mengangkatku di atas langit, pasti ada kata warafaika sama ini di situ, diangkat di atas langit. Di situ enggak ada, hanya jelas mutawafata ini setelah engkau wafatku. Ya, hanya itu berarti Allah Ta'ala yang menjadi saksi bahwa beliau alaihissalam setelah meninggal tidak tahu menahu apa yang dikerjakan umatnya sampai sekarang. Ya, Nabi Isa menyerahkan kepada menyerahkan urusan nabinya karena batas Bani Israel saja. Nah, setelah sepeninggal beliau, Bani Israel banyak menyimpang, ya, menyimpang dari ajaran Injil serta syariat Nabi Musa alaihissalam. Makanya sebelum wafat Nabi Musa alaihissalam telah berpesan, ya, akan ada seorang rasul yang tertiup oleh suara agak lupa saya, ya, ada saya diajarkan guru fikih saya dahulu. Surah Al-Ahzab, akan ada seorang rasul bernama Muhammad, ya. Setelahnya, kata setelah itu Bapak memaknainya seperti apa? Bukankah setelah Nabi Isa itu akan datang seorang rasul bernama Muhammad, ya? Maka datanglah Nabi Muhammad SAW, ya, yang terus berjuang membela agama Allah. Maka agama Islam yang paling sempurna ada pada Rasulullah SAW, Pak, ya. Lagi-lagi setiap umat selalu berkata dusta, ya, bahwa di akhir zaman Isa Rasul Bani Israel itu akan turun tuh dusta sekali tuh. Kalau permisalannya tuh memang wajar, itu diterima akal, ya. Permisalan itulah yang akan mengharumkan nama Islam ke penjuru dunia, ya. Terbukti, ya, Al-Masih Ibnu Maryam, ya, tidak lain melainkan seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, ya. Kalau untuk lebih mengabungkan afdolnya, kita beralih lagi Ali Imran ayat 144, ya. Muhammad tidak lain melainkan seorang rasul. Sebelumnya pun telah berlalu rasul-rasul, Pak. Siapa rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad, ya, wafat? Ya, jelas-jelas Nabi Isa alaihissalam. Kalau alasannya tidak ada nama Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi lain-lain juga enggak tercantum di situ namanya. Hanya nama jamaknya rasul-rasul, digabung semua, ya, rasul-rasul terdahulu, tidak disebutkan satu persatu, ya. Jadi kalau untuk mengetahui Nabi Isa telah tiada untuk pribadi beliau, silakan buka surah Al-Ahzab ayat 6. Setelahku, kata setelahku, setelah beliau itu akan datang seorang rasul, benar kan? Jadi tak perlu lagi Isa yang datang, cukup dengan rasul yang bernama Muhammad. Imam Mahdi juga yang datang menurut Rasulullah seperti namaku. Nah, di antara nama Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad. Maka zahirlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ya. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Rasul yang bernama Muhammad itu adalah penolong Rasulullah untuk syiar dakwah Islam ke penjuru dunia, ya. Coba lihat Bapak, apa sih yang disiarkan orang-orang jamaah Muslim Muhammadiyah? Kalau Bapak pernah ikut Jarsa, pasti akan mengetahui tujuan yang sejatinya jamaah Muslim Muhammadiyah itu memang mati-matian membela agama Allah dan syariat Rasulullah SAW, ya. Makanya dikorbankanlah hidup dan waktu dan anaknya serta hartanya untuk menolong agama Allah biar menang gitu. Nah, kalian berjuang hanya mengatasnamakan Nabi Isa hidup,
Tapi kalian tidak memandang bumi. Rasul-rasul dikebumikan secara wajar. Nah, seperti rasul-rasul terdahulu, contoh Nabi Adam aja tidak punya ibu dan ayah, wafat. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam memiliki seorang ibu, tidak memiliki ayah, ibunya wafat. Jadi mustahil anaknya akan kekal. Tanpa seorang ibu tidak ada anak yang bisa bertahan hidup, ya. Karena telah dewasa akan menjadi nabi. Nah, untuk kenabiannya itu hanya batas Bani Israel saja yang membawa syariat Taurat Nabi Musa. Kenapa kalian tidak percaya dengan surah Al-Ahzab ayat 6? Nah, Pak Romli, permisalan tuh banyak, Pak. Permisalan banyak, Pak, ya. Tidak berarti itu wujud orang aslinya yang datang karena sudah wafat, ya. Tidak berarti ajaran Nabi Musa yang akan dibawa, ya, karena sudah ketahuan bahwa Nabi Isa mengemban tugas meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, permisalan Isa di akhir zaman ini di antara umat Islam sendiri akan meneruskan syariat nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah dipermisalkan beliau sebagai Isa yang dijanjikan. Oke? Wahai Teteh Sofia Kuningan, jangan terlalu panjang, tambah banyak salahnya omongan liar Teteh. Tadi itu Muhammadur, bukan Muhammadar. Itu saja sudah salah panjenengan Teteh, kalau nahu Teteh. Jadi ayat Quran yang sampean sebutkan itu yang mengatakan antara lain qad khalat itu adalah ayat umum. Sedangkan tentang belum wafatnya baginda Joshua Hamisia Yesus Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam itu khusus mutlak. An-Nisa 159 qabla mautihi. Itu saja dipahami Teteh, jangan banyak-banyak. Teteh semakin salah kalau nahu Teteh. Kalau la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saja dipahami dulu Teteh sebelum ngoceh-ngoceh. Tetehku yang saya cintai, sayang, umurnya Teteh lebih dahulu dari saya. Coba di bawah saya, mungkin jodoh saya Teteh. Kalhu nahu Teteh. Pak sanes gitu, Pak. Bapak tos golot. Ya terima wae wafatna Nabi Isa, Pak. Tos maut, selami mautna. Kunaon dipitnah hirup. Tekenging, Pak, dosa. Kalau Pak Romli mencintai Allah dan Rasulnya, pasti sudah menyatakan 100% Nabi Isa telah wafat. Kumaon? Kumaha damang Teteh. Apa itu artinya? Kumaha damang Teteh? Kumaon maong. Pak sanes gitu, Pak. Bapak tos golot. Ya terima wae wafatna Nabi Isa, Pak. Tos maut, selami mautna. Kunaon dipitnah hirup. Tekenging, Pak, dosa. Injil res Teteh Sofia, kumaha naon, kumaha damang, kalhu nahu, makateng Teteh Sofi Kuningan, kumaha damang, kumaha naon. Wahai Kanjeng Tuan Lora Hasan Ahmad, ya, saya iklankan kepada panjenengan semua, cokonco, cakanca, teman-teman tasyayyu di grup manapun berada, terutama di grupnya sendiri itu loh,
yang di labeling grupnya dengan Islam Madhab Intelektual. Itu semuanya ketika saya ajak diskursusnya secara voice note dan berdasarkan referensi yang kuat dan jelas, ya mutar-mutar kata saja. Kayak panjenengan Lora Ahmad Hasan, semua sama itu, ada namanya Z itu, ada namanya Gus Iim itu, ada namanya Habib Thalib Quraisy Al-Hamid itu, yang lain-lain itu. Ya sama seperti panjenengan Lora Hasan. Omongnya besar, ilmunya kosong melompong. Saya Romli kali dilem kok mau dilawan diskursus. Carkacer lah panjenengan semua cokonco cakan-cah tasyayu. Ya monggo ra torera Lora Hasan. Kita diskusinya tentang Ismatul Imam atau tentang konsep al-ma'sumin dengan referensi yang muktabar. Nanti saya baca referensi dari tasyayyu, juga referensi dari sunni. Begitu Kanjeng Tuan Lora Ahmad Hasan. Monggo voice note semuanya nggak apa-apa, dikeroyok saya nggak apa-apa kok. Di grup sebelah itu cuma ketak-ketik saja. Itu grupnya Habib Thalib Quraisy Al-Hamid Bondowoso itu lah. Wahai Kanjeng Tuan Lora Hasan Ahmad, ya saya iklankan kepada panjenengan semua cokonco cakanca teman-teman tasyayyu di grup manapun berada, terutama di grupnya sendiri itu loh, yang di labeling grupnya dengan Islam Madhab Intelektual. Itu semuanya ketika saya ajak diskursusnya secara voice note dan berdasarkan referensi yang kuat dan jelas, ya mutar-mutar kata saja. Kayak panjenengan Lora Ahmad Hasan, semua sama itu, ada namanya Z itu, ada namanya Gus Iim itu, ada namanya Habib Thalib Quraisy Al-Hamid itu, yang lain-lain itu. Ya sama seperti panjenengan Lora Hasan. Omongnya besar, ilmunya kosong melompong. Saya Romli kali dilem kok mau dilawan diskursus. Carkacer lah panjenengan semua cokonco cakan-cah tasyayu. Jangan cemacem lah. Kalau diskusi dengan voice note saja pengecut ngeter, apalagi kalau ketemu. Lora Hasan tahu siapa yang menggembleng Ansor Banser dulu. Lora Hasan tahu siapa yang membawa hampir 50 gerbong dari Lumajang lewat Kelakah langsung lewat mana? Pasuruan terus ke Jakarta. 50 gerbong kereta api Lora, pasukan berani mati. Siapa itu pemimpinnya?